Bang, bangun biasa pagi ya. Kita samit. Tetangga sebelah udah bangun belum? Siap lagi ya? Kita jalan lagi samit. Semangat. Oke. Setelah hujan deras kemarin sampai di pos 4, ternyata pos 4 tidak ada tempat untuk mendirikan tenda. Dan pada akhirnya kita basah-basahan menuju ke pos 5. Semalam sampai di pos 5 masih dalam keadaan hujan, perut lapar, badan kedinginan. Kami pun bergerak cepat mendirikan tenda, lalu masak dan makan. Namun sayangnya semalam saya tidak sempat mendokumentasikan. Kesepakatan semalam untuk summit jam 3 ternyata meleset sedikit. Dan tadi pagi kurang lebih jam setengah 4 kita memulai summit. Perlahan melangkah, jalur yang masih basah, cuaca pagi yang dingin yang membuat kita serasa malas untuk melanjutkan pendakian ini. Namun hati kecil berbicara, tetap semangat, jangan sampai menyerah, karena sebelumnya malah lebih parah. Terowongan mantep ini. Ya bang. Udah kayak jalan tikus tempatnya. Gimana es? mantap. Yuk kita jalan lagi yuk. Semangat yuk. Sebentar lagi sampai. Alhamdulillah kita udah sampai di pos 6 teman-teman. Tinggal berapa pos lagi? Pos 7, 8, 9 puncak. Nyampe kira-kira jam berapa nih? Setengah 7 ada kali Setengah 7 mudah-mudahan ya. Kita akan sampai jam 4 tadi ya. Iya berangkat setengah 4. Gimana abang? Nopal, abang Ahong. Penting dompet aman buat balik lah. Bener bang. Lanjut lagi yuk. Setelah sampai di pos 6 yang bernama Samyang Ketebonan dengan ketinggian 2909 mdpl, kita sudah merasa tenang karena yang akan kami tempuh tinggal 500 mdpl lagi. Ternyata bayangan kami semua salah. Jalur pendakian pun sangat sulit dan rumit. Ekspektasi salah lagi. Semangat yang mengembara hampir saja padam. Mau dipegangin gak bang? Ntar udah setengah nih lepasin. Intinya gak usah deh. Kali ini kita saling bantu satu sama lain karena tidak semua menggunakan headlamp. Jadi kami hampir kesulitan mendaki, apalagi ketika menemukan trek yang rumit, harus memanjat. Sedangkan satu tangan kami masing-masing memegang handphone untuk menerangi jalur pendakian. Pos 7 bang. Iya di titiknya udah lewat. 7 ini ya berarti. Pos 7 Samyang Kendit. Lumayan. Yuk bisa yuk. Itu bakal ketemu itu. Kita sih udah buka. Udah kita bisa sedikit-sedikit melirik puncak. Kayaknya 8 dah ini. Selamat ya. Pos 8 kita sampai. Di mana kita? Di Pos 8 ya. Samyang Jampang. Samyang Jampang. Sayang Jampang. Wah, mantap banget. Sia-sia berarti kita bangun jam 2 ya. Jadi kita berangkat setengah 4 ya. Bangun jam 2, summit jam setengah 4. Rumahnya wangi sekali. Mantap memang. Ini bang. Ini nih. Ini obatnya.
Kenapa es? Berat ah? Bang Iqbal, gimana? Saya pengen tahu tentang cerita Milea. Terobati mungkin. Terobati lah. Puncak sebentar lagi. Apalagi kalau Puncak lihat ya? puncak. Tenang. Kalah keindahannya juga kan. Bang Iqbal. Fokus lagi. Bang Iqbal, oh gila dikacangin gue. Bang Iqbal. Udah muak dengan cinta. Apa itu cinta? Apa itu cinta ya? Oh, angin berlalu. Kali ini sih yang bukan rewel, yang kaki sih yang bukan rewel ya. Gimana sih ngomongnya? Yang rewel jantung gitu, gampang deg-degan karena udah deket sama dia. Mana Mas Iqbal? Oh. Ngantuk ya bang. Tidak terasa kita sudah melewati pos 7 dan pos 8. Kita terus melanjutkan pendakian walaupun lebih banyak istirahat daripada mendakinya. Kita semua memiliki target agar sampai pos 9 tepat pada jam 5 pagi. Lebih baik berjalan walaupun perlahan, karena yang tidak baik adalah berhenti. Di sini kita sedang mengusahakan agar sampai di puncak sebelum matahari terbit. Sebab itulah pendakian ini berlanjut. Walaupun kita harus melawan rasa dingin dan melawan kemalasan. Di pendakian ini kita mempertaruhkan segalanya. Waktu, tenaga, biaya, dan yang paling dahsyat adalah nyawa. Sekarang yang perlu diperhatikan tidak hanya diri sendiri, melainkan orang-orang yang dekat dengan saya dalam pendakian ini. Sebentar lagi matahari menyapa bumi dan menyapa kita makhluk-makhluk terpencil yang tidak luput dari dosa. Abang-abang punya dosa ya? Yang dibawa ke gunung berat bang. Kalau dosa mah Apa beban hidup itu? beban hidup kayaknya. Wah, lagi bang. Ayo lanjut deh. Bentar lagi puncak kita. Semangat semuanya. Pantang maju, kita mundur. Ayo menyerah, jangan semangat. Di pendakian ini kita sangat beruntung karena ada Kang Bima. Beliau sering sekali bercanda. Muka yang tampan dan guyonannya adalah sebuah hadiah bagi kami yang membuat rasa capek menjadi hilang. Sepanjang pendakian ini beliau selalu bercanda. Tidak hanya saya yang sering tertawa, penunggu Gunung Selamet pun ikut tertawa juga. Hahaha dengan candaannya. Tidak terasa kita sudah sampai di pos 9 jam 5:15. Di sini kita istirahat sejenak, bergantian melaksanakan kewajiban sebab lokasi tidak mendukung jika harus sholat bersamaan. Selain melakukan kewajiban, kita semua memiliki waktu untuk istirahat, sedangkan waktu tetap saja berputar dan melesat bagaikan peluru. Sedangkan matahari sebentar lagi akan menerangi bumi. Saya memberi saran kepada mereka agar tidak harus mengejar puncak hanya untuk melihat sunrise, karena itu akan menghabiskan tenaga. Sedangkan kita pasti akan tiba jam 7 pagi, bisa jadi lebih, walaupun pendakian ini harus sembari lari. Mereka pun setuju dengan pendapat saya. Ya boleh lihat situ kanan. Di sini terlalu ekstrim. Setelah semua selesai, kami pun melanjutkan kembali pendakian. Aji dan Iqbal pun sudah merasa kecapean. Namun, Aji memiliki ambisi yang kuat. Walaupun pendakian ini berjalan perlahan, namun Bang Iqbal tidak bisa menyusul kami. Jarak beliau dan kami sangat jauh sekali. Bang Iqbal ada suaranya nih. Langit jingga yang begitu cantik, bulan yang terlihat menarik. Pendakian ini terasa ingin pergi ke bulan, sebab di puncak terlihat begitu jelas. Namun tidak mungkin rasanya jika kita bisa sampai ke bulan. Jarak menuju puncak saja masih sangat jauh, apalagi ke bulan. Semakin tinggi keberadaan kami dari permukaan laut, semakin sulit kami mengendalikan keseimbangan. Kami sangat berhati-hati sekali.
Ayo Bang Iqbal, Bang Ahong, semangat. Bentar lagi nih kita. Tuh pas bagian mataharinya mau keluar tuh, lihat. Saya Porji bang. Warnanya jingga asli. Mana sih? Oh iya bener. Kartu apa? Eksis. Iya, gila sih. Boleh lah, boleh. Jalur yang begitu menukik tajam membuat pendakian ini semakin sulit dan rumit. Lengah sedikit, bisa-bisa kita kepleset, dan itu sangat berbahaya. Dan yang dirugikan bukan hanya kita, tetapi semuanya. Sebab itulah kita sangat perlu berhati-hati. Sunrise yang kita dambakan ternyata lenyap di telan awan. Hanya sedikit keindahannya, namun sangat nampak jelas kecantikannya, walaupun hanya sedikit. Itu adalah salah satu gambaran agar membuat kita paham apa itu rasanya bersyukur. Sebab yang sedikit pun sangat menakjubkan, apalagi banyak. Semua ini sangat indah sekali. Saya sangat merasa beruntung merasakan keindahan ini yang mungkin tidak semua orang bisa merasakannya. Video ini baru sampai di part 2. Jangan lupa tonton part 3-nya. Bersambung.